Inilah kerennya memiliki pemain-pemain timnas yang berkompetisi di liga-liga Eropa. Seperti kita tahu, saat bicara skuad utama timnas Indonesia, yang minim maksud skuad senior di World Cup Qualification Round 3 ya. Maka saat ini skuad Garuda tengah didominasi oleh pemain yang berkompetisi di Eropa. Lihat saja starting line up timnas di laga terakhir saat menghadapi Arab. Hanya ada satu nama yang berasal dari liga lokal, dan dia adalah Rizky Ridho. Selebihnya main di Eropa. Dan itulah alasan kenapa Arab kita hajar saat itu. Kalau tim ini yang main di AFF, Mimin 100% percaya kok kalau cuma lawan Laos, kita bantai itu negara. Ya, jelas dibantai. Kalau pemain-pemain ini diturunkan oleh timnas Indonesia. Tapi tentu kita nggak berpikir kan, pemain seperti Joy Izzas, Tom Hai, Verdong, atau Pas main di AFF. Terlepas dari itu semua, yang pasti kehadiran para pemain keturunan membuat kita bisa menyaksikan kiprah para punggawa tim Garuda di Eropa. Terbaru, cerita menarik muncul saat Sandy Walsh yang bermain di Liga Belgia mendapatkan kesempatan untuk berhadapan dengan Jairo Redewald, pemain keturunan Indonesia yang digadang-gadang jadi target selanjutnya PSSI. Di mana kesempatan atau pertemuan itu nampak digunakan oleh Sandy dan Jairo untuk saling berbicara. Kami menilai momen itu bisa jadi momen yang menentukan. Bagaimana Bang Sandi meyakinkan Jairo untuk segera terbang dan bergabung ke timnas Indonesia. Apalagi Indonesia dapat dikatakan sangat butuh gelandang, terkhusus jika mengingat di lini tengah, timnas hanya memiliki sosok Tom Hai sebagai gelandang yang dinilai punya kualitas tinggi. Terlepas dari timnas, sebenarnya juga punya sosok Nathan, namun dia bukan gelandang murni. Oh iya, bicara soal gelandang, timnas Indonesia saat ini dilaporkan tengah memproses perpindahan kewarganegaraan pemain keturunan yang tengah main di Madura United. Dia adalah Jordi Werman. Meski main di Liga 1, mantan pemain ADO Den Haag ini gak bisa diremehkan. Ia sangat menonjol, yang seolah menggambarkan betapa tinggi kualitas yang dia miliki. Beralih dari pertemuan Sandy yang seperti akan jadi agen Jairo, dari Belanda cerita nggak akan kalah menarik terjadi di laga yang mempertemukan Vitesse menghadapi Jong Utrecht di Divisi 2. Pertandingan itu menjadi momen bertemunya Ivar Jenner dan juga Miliano sebagai lawan, di mana di laga itu dua pemain tersebut tampil apik. Pemain berdarah Depok yang jadi calon penyerang timnas Indonesia selanjutnya tersebut berhasil jadi pemain dengan rating tertinggi dengan nilai 8,5. Miliano sukses menciptakan satu gol untuk membawa Vitesse menang 2-1. Itu adalah gol ke-10 Miliano di musim ini. Sementara Ivar Jenner yang bermain penuh 90 menit berhasil jadi pemain dengan rating tertinggi di klubnya setelah bermain cukup impresif di lini tengah. Terlepas dari pertemuan dua pemain berdarah Indonesia itu, laga ini jadi semakin emosional untuk Miliano. Pasalnya, ini adalah laga terakhirnya untuk tim Vitesse. Usai laga, ia pun memberikan salam perpisahan, di mana ia nampak terharu dan tak kuasa menahan tangisnya. Sebagai info, Miliano ini dibeli oleh tim FC Utrecht, di mana dirinya akan bermain untuk tim senior mulai Januari dan bergabung bersama Ole Romani. Jelas duet Ole dan Miliano akan jadi menarik, dan itu akan jadi gambaran seperti apa lini serang tim Garuda saat dua pemain ini main untuk timnas Indonesia. Duet keduanya bisa ditambah Ivar Jenner andai Ivar mampu menembus skuad utama musim depan, mengingat usianya akan menginjak 21 tahun. Ini adalah pesan Miliano untuk para penggemarnya. Ik ben heel emotioneel persoon, maar ja, alleen maar mooi. En ja, ik ben de club en de fans super dankbaar voor de afgelopen jaren. En ja, ik wens ze het beste toe. Was het nou 3 jaar dat je gaat tekenen bij Utrecht? Ja, 3 jaar. Masih dari Liga Belanda, kali ini dari Eredivisie. Eliano yang baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dengan klubnya PEC Zwolle, akhirnya kembali bermain dalam durasi